Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM radio keluarga Anda. Sahabat Rasi, alhamdulillah. Tadi tak pikir dokternya bakalan telat gitu loh sahabat Rasi. Masalahnya dari Ngawi. Biasanya Ngawi itu panjang, ngelekor-ngelekor gitu. Ternyata alhamdulillah tepat waktu ya. Dan untuk siang kali ini sahabat Rasi, seperti yang tadi sudah Rara kasih tahu ya, kalau kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter yang sangat luar biasa dari rumah sakit yang ada di Ngawi, yaitu Atin di Ngawi, yaitu ada Dr. Handriono SP THTKL, dan tentunya nanti ditemani sama Mbak Trisiwi Hidayati, yaitu selaku Humas RSI Atin Ngawi ya Satrasi ya. Nah, berbicara dari Dokter Handriono ini kayaknya benar-benar sangat luar biasa ya untuk tugasnya dan lain sebagainya di Rumah Sakit Atin. Nah, daripada Rara ngobrolnya nanti salah ya kan tentang siapa beliau. Nah, kita kenalan aja dulu. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Siwi. Selamat siang Mbak Rara. Padahal aku tadi belum kenalan udah tahu Mbak Siwi gitu ya. Sangat familiar sekali, Mbak. Dokter, gimana untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, tugas-tugasnya di rumah sakit lancar? Tetap semangat. Bismillah, untuk kesembuhan pasien itu harus kita utamakan. Jadi di sini harus tepat waktu ya. Alhamdulillah. Berarti tadi ditinggal tugas ke sini sudah tidak ada pasien yang harus diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, dokter, di sini kita sudah bahas bolak-balik dari pagi mengenai tema kita yang benar-benar sangat luar biasa, yaitu kotoran telinga atau seruman impacted ya. Itu normal atau kelainan? Kenapa dokter memilih tema seperti itu? Ya, karena rata-rata ya hampir 60% itu pasien itu rata-rata datangnya dengan keluhan seperti itu. Jadi dia mengeluh berbagai macam telinga. Ternyata pada waktu pemeriksaan sebenarnya hanya kotoran saja. Karena yang bikin menarik adalah sebenarnya kotoran itu perlu dibersihkan atau enggak toh? Iya. Nah, makanya yang perlu tema kali ini yang saya utamakan adalah apakah semua kotoran itu perlu dibersihkan? Perlu apa tidak? Nah, itu yang perlu menarik itu mungkin. Kalau dari tanggapan masyarakat pastinya kotoran nggak enak harus dibersihkan biar ya pendengarannya enak dan segala macamnya enak. Nah, berarti itu normal atau kelainan? Jadi tidak semua kotoran itu harus dibersihkan sampai tidak bersih. Harus ya? Enggak. Oh, jadi gitu. ada beberapa indikator bagaimana kotoran telinga itu harus dibersihkan. Jadi sebenarnya kotoran itu diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk memproteksi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi fungsi normalnya kotoran itu adalah untuk melindungi kita dari semacamnya misalkan ada gangguan binatang, gangguan sesuatu karena pH dari kotoran itu pH asam. Jadi dia kalau misalkan ada binatang dia akan menolak karena kotoran itu berfungsi sebagai itu. Tetapi ada beberapa pasien itu memang kotornya sangat menumpuk penuh. Lah ya itu yang harus dibersihkan. Nah, tapi kalau misalnya secara normal itu nggak perlu dibersihkan secara tiap hari atau tiap minggu sekali, itu nggak perlu karena secara Tuhan menciptakan itu memang untuk membentengi kita sendiri, terutama telinga dari yang terutama ada gangguan dari hewan. Jadi ada fungsinya sebenarnya, nggak semua kotoran itu dibersihkan, apalagi kalau yang seringkali pakai cotton bud sendiri tiap hari, apalagi dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, nah itu malah melukai telinga yang normal sebenarnya. Gitu, makanya tema yang menarik ya ini. Jadi tidak semua kotoran telinga itu harus dibersihkan karena mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tuhan menciptakan kotoran itu. Jadi semua ciptaan Tuhan tidak ada yang tidak berguna. Pasti berfungsi ya. Betul. Berfungsi, nanti untuk sebab akibatnya juga pasti ada. Betul. Oke. Nah, berbicara tentang kotoran, sebenarnya kotoran telinga atau seruman impacted itu apa? Jadi telinga itu sebenarnya kalau dilihat dari luar ke dalam itu ada dua bagian. Pertama yang dijewer itu ada liang telinga. Mohon maaf, itu daun telinga. Setelah daun telinga itu ada liang telinga. Nah, liang telinga itu nanti dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya bagian
otot, yang dalam itu bagian tulang. Nah, yang bagian otot itu sebenarnya di situ ada rambut-rambutnya. Nah, rambutnya itu dia yang mengeluarkan kelenjar minyak, sama dengan rambut di kepala kita, mengeluarkan minyak. Lah, fungsi minyak itu adalah melumasi dari liang telinga itu yang berfungsi tadi mencegah supaya binatang atau sesuatu yang masuk ke dalam telinga. Jadi ada fungsinya. Lah, kotoran itu diproduksi oleh kelenjar minyak. Nah, sebenarnya kalau kotoran itu normal, itu sebenarnya bisa keluar sendiri, tidak perlu dibersihkan secara rutin, karena telinga itu sebenarnya kita bergerak pada waktu kita menelan, mengunyah, menguap. Jadi dia bergerak secara spontan, secara normal dia berganti sekali, kotoran itu bisa keluar sendiri pada yang normal loh ya. Tetapi pada saat kondisi tertentu memang terjadi penumpukan dari kotoran itu, misalkan karena kondisi, mohon maaf, orang tua atau kondisi bekerja yang di lingkungan yang kurang baik, itu dia akan menumpuk kotoran itu. Lah, itu yang wajib dibersihkan. Nah, jadi memang kotoran itu adalah produksi normal dari kelenjar rambut di telinga. Jadi telinga itu ada rambutnya. Gitu jadi produksinya. Terus kalau berbicara tentang rambut, terus keluar yang namanya kadang minyak. Kadang kita gatel gitu kan, kita korek-korek gitu pakai keluar yang namanya minyak, warnanya kuning. Yang normal itu sebenarnya warnanya apa sih, dokter? Kalau yang normal loh ya. Secara normal itu jadi warna minyak itu antara suku, ras, antar berbagai orang, berbagai negara itu berbeda. Oh, berbeda. Jadi kalau orang ras Asia kayak kita ini, ya rata-rata kuning itu. Tapi itu kan dipengaruhi oleh beberapa suhu dan lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita di tempat bersih, ya nggak sampai hitam kotor itu enggak. Kalau misalnya bekerja di luar, karena paparan debu, paparan partikel udara yang polusi udara, itu akan mempengaruhi warna dari kotoran itu. Nah, kelembapan juga berpengaruh. Kalau misalnya kelembapannya terlalu rendah, dia akan kering. Kalau kelembapan tinggi, dia akan basah. Itu jadi berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kotoran itu, entah warnanya, entah konsistensinya, entah keras padatnya, itu dipengaruhi oleh berbagai macam itu tadi. Tapi kalau secara normal, untuk ras Asia tuh ya rata-rata warnanya ya kekuningan itu. Jadi kekuningan itu bukan infeksi ya, normal. Normal ya. Kalau di hidung kita taunya upil, kalau di telinga sama sebenarnya. Produksinya sama. Ya, sama. Tapi kalau di daerah-daerah kayak Magetan, Ngawi, Sekari, Sidenan, Madiun lah ya. Hampir sama. Maksudnya dalam artian yang apa namanya? Lembeknya, kentalnya itu beda-beda. Beda-beda. Misalnya tadi dipengaruhi kelembapan dan tingkat aktivitas kerja itu beda-beda. Posisi liang telinga juga. Jadi kalau liang telinga itu memang posisinya antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Normal itu berbentuk huruf S sebenarnya kalau telinga itu. Tapi beberapa orang tertentu bentuknya berbeda-beda. Ada yang berbentuk S yang lancip, ada yang agak menikung, ada yang agak lurus. Lah, itu mempengaruhi dari keluarnya dan posisi kelembapan dari liang telinga itu. Jadi memang berbeda. Tapi kalau rata-rata orang Indonesia hampir sama lah untuk posisinya itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan ini kelembapannya atau kelembekannya bagaimana? Ya memang antara satu orang dengan orang lain berbeda. Kalau misalkan yang normalnya itu ya agak lunak ya kalau kotoran. Tapi kalau misalkan dia kelembapan kurang, dia akan mengeras. Tapi kalau misalnya kelembapannya tinggi atau terlalu basah, otomatis dia akan lenyer gitu. Oh gitu. Berarti masing-masing daerah dan masing-masing orang itu memang beda ya. Beda. Oke, siap. Dokter, nanti kita lanjut lagi obrolan kita. Sangat menarik tentunya buat Sahabat Rahasia. Jangan kemana-mana dulu Sahabat Rahasia, tetap stay tune di Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Anda jangan lupa, Anda bisa simak dialog interaktif kita atau ngobrol bareng kita di www.rahasiafm.co.id. Anda juga bisa melihat kita di X-Space Radio. Assalamualaikum. Loh, Pak D, napa gerah toh? Kok badane saya kurus mekaten loh? Sakjansane iya, Nduk. Arep berobat nang rumah sakit. Tapi wawang biayane iso nyukupi apa ora? Pengen sehat napa mboten? Monggo kula terke wonten Rumah Sakit Islam Atin Husada kemawon. Wong nggih melayani BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, lan asuransi sanesipun. Napa malih layananipun Islami, profesional dengan hati, lan sampun terbukti RSI Atin Husada menika sampun dados langganan perusahaan lan pondok pesantren sak Kabupaten Ngawi.
Rumah Sakit Islam Atin Husada Ngawi, Jalan Raya Ngawi kilometer 4 Watwala Ngawi, telepon 747 888, IGD 081 233 272 811, memberikan pelayanan dengan fasilitas terbaik untuk kenyamanan Anda dan keluarga saat berobat. Fasilitas dan layanan terlengkap juga nyaman. Didukung dokter-dokter spesialis se-eks-karesidenan Madiun. Tersedia berbagai ruang rawat inap atau kelas kamar dengan tarif ruang rawat inap mulai Rp75.000 hingga Rp400.000 per hari. Sudah bisa melayani BPJS Kesehatan per 1 Maret 2016. BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, dan asuransi lainnya untuk rawat jalan dan rawat inap, serta didukung penunjang medis seperti laboratorium, farmasi, fisioterapi, CT scan, USG 2 dan 4 dimensi, dan skin and body care. Tarif dijamin terjangkau. Tersedia juga minimarket, pujasera atau food court atau wisata kuliner bagi masyarakat Ngawi. RSI Atin Husada, layanan Islami profesional dengan hati. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Sahabat Rasi, kembali lagi kita ngobrol tentunya untuk siang kali ini bareng Dr. Handriono, SPT THT-KL, dan juga ada Mbak Triswi Hidayati selaku Humas Rasi Atin Ngawi. Nah, tadi sudah ada pertanyaan yang masuk di kesempatan siang kali ini di live Instagram dari Ibu Tuti yang ada di seputaran Magetan saja. Dokter, saya itu membersihkan telinga itu minimal 3 hari. Nah, minta penjelasannya dari dokter, kalau keluar itulah bau, itu solusinya gimana ya dokter? Dan yang kedua, ini sesuai dengan yang tadi Rara kasih resepnya ke dokter ya, nanti mohon dijelaskan. Iya. Untuk yang pertama dulu aja dokter, masalah yang keluar bau tadi, monggo silakan. Ya, yang pertama kita sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin saya tanyakan. Jadi kalau sekedar bau itu kita pastikan dulu apakah memang cairan itu jadi telinga itu yang perlu kita ketahui ada 3 bagian. Jadi telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, kalau telinga luar itu yang saya jelaskan tadi, jadi dia terbatas sampai ke liang telinga. Kalau telinga tengah itu setelah gendang telinga. Kalau telinga dalam itu sampai ke bagian saraf telinga. Jadi kalau cairan bau itu mungkin ada 2 macam, bisa dari liang telinga atau sampai ke liang telinga tengah, jadi sampai ke gendang telinga. Jadi kalau cuman sebatas di liang telinga tidak masalah. Yang menjadi khawatir adalah apabila cairan bau itu dari dalam liang telinga tengah. Jadi kalau sampai ke liang telinga tengah berarti gendang telinganya memang berlubang. Jadi memang harus dipastikan dulu apakah gendang telinganya utuh atau tidak. Kalau misalkan itu utuh berarti hanya terbatas di liang telinga saja, nggak sampai ke bagian tengah ataupun dalam. Nah, jadi kalau misalkan itu kebiasaan mengorek liang telinga itu setiap 3 hari, yang jelasan dari awal tadi sebenarnya kalau kotoran itu secara normal sebenarnya bisa keluar sendiri. Jadi semakin sering dibersihkan dan dikorek, otomatis kelenjar itu akan semakin berproduksi. Otomatis gitu ya, akan terasa lebih enak dan enak lagi. Jadi otomatis dia akan sering mengorek itu. Saking nyamannya ya, jadi habit itu nanti kalau terus menerus akan jadi kulit itu sebenarnya seperti sisik. Jadi kalau semakin digaruk otomatis kemudian akan bersisik. Sama dengan telinga itu. Jadi kalau telinga itu semakin digaruk otomatis dia akan memproduksi kelenjar lebih banyak. Akhirnya kotoran semakin banyak. Jadi kalau sebatas di luar sebenarnya cukup dibersihkan di luarnya, jangan sampai memprovokasi liang telinga bagian luar itu, apalagi sampai
melukai dari liang telinga maupun gendang telinga. Gendangnya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau melihat gejalanya itu hanya bau saja, ya bisa dua kemungkinan, bisa dari liang telinga bagian luar ataupun dari telinga Gendang, tengah. Jadi harus oke. dipastikan dulu gendang telinganya itu utuh terlebih dahulu. Kalau misalkan itu terbatas di liang telinga, memang harus dibersihkan aja. Ya. Tapi yang dibersihkan dalam artian harus bisa melihat dengan jelas. Kalau dibersihkan sendiri nggak mungkin bisa. Tapi kalau sudah sampai ke telinga tengah sampai lubang, itu memang harus disedot, harus benar dibersihkan sehingga infeksinya nggak sampai ke bagian yang lain. Solusinya cuma satu kayaknya dokter. Yep. Ke dokter saja ya. Jadi kalau bisa perawatan di rumah nggak masalah, tetapi dengan asalkan terbatas di liang telinga saja. Tapi kalau sampai ke liang telinga tengah harus benar diperiksakan Iya. karena infeksinya bisa sampai ke liang telinga itu, soalnya mengganggu nanti pendengaran. Biasanya yang mungkin yang kalau misal bisa interaktif ini ya, yang perlu saya tanyakan itu mempengaruhi pendengaran atau tidak. Oh iya. Ya, kalau misalnya itu tidak mempengaruhi pendengaran, mungkin hanya terbatas di liang telinga saja. Luar ya. Tapi kalau misal mempengaruhi pendengaran, biasanya ya tidak selalu ya, biasanya itu melibatkan gendang telinga yang berlubang. Oke. Siap ngeten nggih. Nah, terus yang kedua tadi dokter, kan Rara dikasih resep. Tidak bisa membaca, langsung tak kasih ke dokter karena keluhannya karena keturunan orang tua, terus ke rumah sakit juga belum ada perubahan dan lain sebagainya, dan disarankan memakai alat bantu. Ini yang tentunya harus dilakoni sama ibu ini apa, dokter? Ya. Jadi kembali lagi, jadi saya mendapat informasi hanya sepotong gitu. Oke. Jadi kalau melihat kasus, jadi kalau saya melihat itu mungkin keluhannya adalah telinga pendengarannya menurun, mungkin kemudian selain telinga pendengaran menurun, mungkin ada infeksi atau iritasi atau mungkin kotoran. Jadi yang perlu kita periksa awal, yang pertama kita pastikan dulu liang telinganya tuh normal atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kita melihat liang telinga normal itu, kita lihat, jadi memang ada pakai alat, nanti dilihat itu sampai ke gendang telinga. Kalau misalkan sampai ke gendang telinga itu dia normal, berarti liang telinga tidak masalah. Iya. Berarti normal. Nah, setelah liang telinga itu normal, nggak ada kotoran, nggak ada infeksi, tetapi keluhannya itu penurunan pendengaran, kita lanjutkan pemeriksaan yang lain. Namanya tes pendengaran. Jadi tes pendengaran itu yang sederhana, itu pakai nanti ada namanya alat Garutala, itu kalau di rumah sakit kami sudah ada untuk itu. Nah, jadi tetapi kalau untuk pastinya namanya audiometri. Audiometri untuk mengetahui sebenarnya orang ini atau pasien ini gangguan telinganya hanya gangguan konduksi. Konduksi itu sebenarnya tulang-tulang pendengaran aja, atau gangguan saraf gitu loh. Kalau misalkan itu memang gangguannya saraf, baru pakai alat bantu dengar. Tetapi kalau misalkan itu gangguannya hanya gangguan penghantaran saja, meskipun dia pakai alat bantu dengar, ya nggak akan memperbaiki pendengarannya. Jadi memang harus dipastikan dulu. Jadi yang pertama dipastikan dulu apakah gangguan pendengarannya itu gangguan konduksi saja. Maksud saya konduksi itu, jadi suara telinga itu ditransmisikan lewat telinga sampai ke saraf. Nah, itu namanya konduksi. Kalau gangguan saraf berarti meskipun jalannya suara itu normal, tapi sarafnya bermasalah itu. Jadi logikanya gitu. Jadi kalau hanya telinganya itu gangguan konduksi, dipasang alat bantu dengar, dia nggak akan mempengaruhi baik atau kembalinya pendengaran. Tetapi kalau memang gangguannya itu gangguan saraf, itu akan memperbaiki pendengarannya. Jadi memang harus dipastikan dulu. Tapi mungkin resep itu tadi ditulis itu mungkin untuk mengatasi iritasi atau infeksinya dulu. Mungkin setelah iritasi atau infeksinya itu teratasi, mungkin disarankan alat bantu dengar. Mungkin sebelumnya mungkin sudah periksa pendengaran dulu mungkin. Jadi dokternya memutuskan pakai alat bantu dengar. Jadi mungkin kasusnya gitu. Dipastikan infeksinya teratasi, setelah teratasi baru disarankan alat bantu dengar. Siap. Semoga saja untuk Bu Tuti dan Ibu yang tadi sudah kasih pertanyaan dan konsultasi kepada dokter ya, semoga jawabannya memuaskan ya sahabat rahasia. Nah, kembali ke pertanyaan selanjutnya mengenai masalah kotoran telinga, dokter. Sebenarnya apa sih penyebab kotoran telinga itu bisa masuk ke telinga, dan apa penyebab kotoran telinga itu bisa mengeras? Jadi kalau misalkan kotoran telinga itu secara normal yang ada. Jadi ya ada yang bersih sekali ada, tetapi rata-rata itu memang ada karena setiap hari produksi kelenjar rambut di telinga itu mesti memproduksi kelenjar lemak. Sama kalau kita misalkan di rambut di kepala
mesti juga produksi kelenjar minyak. Iya. Nah itu spontan dia keluar sendiri, kita nggak menyadari itu, karena pada waktu kita menelan, mengunyah, menguap itu mesti kotoran itu akan keluar sendiri, dan itu terus menerus dia akan berproduksi dan produksi lagi dan dikeluarkan lagi. Tetapi memang dalam kondisi tertentu itu memang terbentuk produksi yang berlebihan sehingga menyebabkan sumbatan di telinga. Jadi selama tidak ada keluhan dan tidak ada keluhan sama sekali di telinga, itu nggak perlu dibersihkan, karena semakin dibersihkan akan mempercepat produksi kelenjar minyak di telinga. Tetapi kalau misalkan memang kotorannya produksinya berlebihan sampai mengganggu gangguan pendengaran, itu yang memang harus dibersihkan. Nah apalagi misalkan kebiasaan kita pakai cotton bud. Nah kalau cotton bud itu kan kita nggak melihat, cuman merasakan aja. Nah, posisi cotton bud itu malah bisa mendorong telinga itu masuk, kotoran telinga itu masuk ke dalam telinga. Itu yang menyebabkan semakin tersumbat. Nah, jadi kalau misalnya cotton bud itu sebenarnya hanya boleh dilakukan adalah di bagian luarnya, jangan masuk sampai ke liang telinga, apalagi yang tidak bisa melihat gendang telinganya, karena bisa menembus dari gendang telinga. Terus kalau pakai alat yang lain, salah satu contoh orang Jawa itu loh, yang dari lar itu loh. Apalagi pakai lar, pakai Yang besi. gitu-gitu. Yang itu dokter gimana dok? Rata-rata pasien yang datang itu biasanya dia selain kotoran ada infeksinya juga. Ternyata dari saya wawancara itu rata-rata dia mencoba membersihkan pakai itu, pakai sesuatu benda yang tajam. Salah satunya ya bulu ayam. Bulu ayam itu kadang-kadang pakai, ada yang pakai kawat sama cimiti. Oh iya itu bahaya ya dokter ya, itu. bisa melukai malahan. Makanya harus hati-hati. Kalau selama tidak ada keluhan pendengaran, telinga jangan diudik-udik atau jangan diprovokasi, itu akan malah mengganggu pendengaran kita. Terus kotoran itu bisa ngeras tadi kenapa? Kotoran bisa mengeras itu memang pertama bisa dipengaruhi oleh aktivitas kita, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, kerja kita, dan polusi juga akan mempengaruhi. Tetapi rata-rata memang tidak berdiri sendiri terbentuknya keras tidaknya kotoran kita. Memang dari gen kita juga pengaruh itu. Kalau misalkan secara normal rata-rata kotoran kita itu bisa keluar spontan, tetapi memang pada orang tertentu posisi liang telinga, kelembapan, suhu, gen orang tua juga kita itu bisa mempengaruhi terbentuk keras tidaknya dari kotoran telinga itu. Nah, kotoran itu kan katanya bisa keluar sendiri. Prosesnya itu seperti apa, dokter? Jadi kalau pernah dengar pepatah rumput bergoyang? Pernah. Nah, jadi kalau telinga kita itu dilihat pakai bukan. Telinga itu kalau dilihat pakai mikroskop, itu isinya rambut-rambut. Nah, rambut kita itu bergoyang seirama. Oh, gitu. Jadi pada waktu kita menelan, dia akan rambut di telinga itu dia akan bergoyang. Bergoyang itu dari dalam keluar. Jadi lembut itu dia mengeluarkan itu pada waktu kita mengunyah, menelan, sama menguap. Nah, jadi kalau misal kita menguap, otomatis kan pendengaran kita agak terganggu. Nah, itu dia sebenarnya itu mengeluarkan sesuatu itu. Salah satunya adalah gerak rambut itu, ya, seperti rumput bergoyang itu, dia mengeluarkan produksi kelenjar minyak itu dikeluarkan. Jadi kalau dia seirama, jadi memang mekanisme Tuhan menciptakan itu sebenarnya sudah normalnya memang diproduksi, dikeluarkan, diproduksi, dikeluarkan. Jadi tujuannya adalah melindungi dari serangan dari salah satunya binatang masuk, kelembapan itu juga mempengaruhi. Tujuannya adalah melindungi dari telinga kita. Oke. Terus kalau kita membicarakan nih tentang masalah kotoran telinga, sebenarnya membersihkan kotoran telinga itu yang benar, yang baik itu seperti apa? Jadi secara normal telinga kalau tidak ada keluhan jangan dibersihkan. Oh, jangan dibersihkan selama tidak ada keluhan. Oke. Jadi pakai cotton bud itu kan hanya perasaan saja. Semakin lama dikatakan semakin enak, sebenarnya itu mempercepat produksi. Jadi kalau misalkan kotoran yang nggak terlihat dan itu hanya kebiasaan, jangan. Kecuali memang kotorannya terlihat di luar dan itu bisa dijangkau dengan kita bisa melihat dengan mata, itu boleh dibersihkan. Tetapi selama nggak terasa dan hanya kebiasaan, itu jangan dilakukan, karena
akan yang pertama bisa melukai, yang kedua bisa mendorong kotoran itu lebih masuk ke dalam. Nanti dokter THT lebih sulit lagi untuk mengambil telinga yang masuk sampai ke dalam. Oke. Ya, jadi yang perlu dibersihkan itu yang luar dan bisa terlihat dengan mata. Itu boleh. Tetapi selama tidak terlihat dan hanya perasaan, jangan dilakukan. Karena semakin masuk semakin sulit mengambilnya. Berarti bukan berarti kita jorok kan ya? Bukan ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Berarti gini ya sahabat rahasia. Wis lah, kalau memang itu telinga tidak bermasalah, pendengaran juga enak, ya udah dibiarin saja. Mungkin kalau yang dibersihkan luarnya saja. Boleh. Karena kan jadi di dalam itu jadi sangat sensitif ya untuk karena di bagian sepertiga telinga itu pernah enggak misalkan kita bersih langsung batuk-batuk? Iya pernah. Nah itu sarafnya itu. Nah, jadi harus hati-hatinya di situ. Jadi kalau misal kita membersihkan telinga batu-batu itu ya ada namanya nervus vagus namanya. Nah itu biasanya yang merespon kita batuk itu ya saraf, makanya harus hati-hati. Kalau luarnya itu jauh dari saraf, tapi dalamnya itu dekat sekali. Bisa mengenai itu. Ya kalau cuman batu aja. Yang untung itu. Tetapi kan sebenarnya sarafnya jauh, tetapi rawan untuk provokasi seperti itu. Jadi sarannya selama tidak ada keluhan, meskipun kotoran sedikit, itu adalah mekanisme tubuh untuk memproteksi kita. Kecuali ada keluhan ada keluhan dan itu nggak terlihat, jangan coba-coba dibersihkan sendiri. Karena minimal petugas yang mengerti tentang cara membersihkan telinga. Tapi kalau misalkan hanya sedikit dan bisa terlihat dan bisa menjangkau, boleh dibersihkan. Minimal cotton bud, tapi harus kalau bisa dilumesi pakai baby oil. Biar tidak melukai liang telinga itu. Oke, siap. Terima kasih dokter. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan lengkap Sobat Rasi ya. Dan Sobat Rasi, kalau mungkin ada ketinggalan untuk informasi-informasi yang tadi sudah diberikan sama dokter, nanti buat Sobat Rasi jangan lupa ya, pantau YouTube kita yaitu di Rasi Magetan. Semua sudah terupdate lengkap di sana. Assalamualaikum. Loh, Pak D, napa gerah toh? Kok badane saya kurus mekaten loh? Sak janjane iya, Nduk. Arep berobat nang rumah sakit. Tapi wawang biayane iso nyukupi pora. Pengen sehat napa mboten? Monggo kula terke wonten Rumah Sakit Islam Atin Husada kemawon. Wong nggih melayani BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, lan asuransi sanesipun. Napa malih layananipun Islami, profesional dengan hati, lan sampun terbukti RSI Atin Husada menika sampun dados langganan perusahaan lan pondok pesantren sak Kabupaten Ngawi. Rumah Sakit Islam Atin Husada Ngawi, Jalan Raya Ngawi Kilometer 4 Watwala Ngawi, telepon 747 888, IGD 081 233 272 811, memberikan pelayanan dengan fasilitas terbaik untuk kenyamanan Anda dan keluarga saat berobat. Fasilitas dan layanan terlengkap juga nyaman. Didukung dokter-dokter spesialis se-eks-karesidenan Madiun. Tersedia berbagai ruang rawat inap atau kelas kamar dengan tarif ruang rawat inap mulai Rp75.000 hingga Rp400.000 per hari. Sudah bisa melayani BPJS Kesehatan per 1 Maret 2016. BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, dan asuransi lainnya untuk rawat jalan dan rawat inap, serta didukung penunjang medis seperti laboratorium, farmasi, fisioterapi, CT scan, USG 2 dan 4 dimensi, dan skin and body care. Tarif dijamin terjangkau. Tersedia juga minimarket, pujasera atau food court atau wisata kuliner bagi masyarakat Ngawi. RSI Atin Husada, layanan Islami, profesional dengan hati. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol yaitu tentang kotoran telinga atau seruman impacted yang tentunya menimbulkan pertanyaan normal atau kelainan. Nah, di sini sudah ada pertanyaan kembali
kalau kita berbicara tentang kotoran telinga, dokter, kotoran telinga itu sebenarnya berbahaya nggak sih? Enggak. Enggak. Jadi kalau secara normal sungguh sangat berguna untuk kita. Kotoran itu. Jadi memang dibutuhkan karena pH-nya dia pH asam. Jadi Ya. pH-nya itu rata-rata 4 sampai 6. Ya. Jadi dia melindungi dari bahaya sesuatu dari luar. Jadi kalau misalnya semut mau masuk bau itu sudah tidak enak. Jadi kalau di bau kan rasanya asam-asam Yeah. itu. Nah, jadi dia untuk melindungi dari itu. Jadi kalau secara lebih detail lagi dia karena dia asam, dia melumasi dari liang telinga, secara partikel debu atau partikel yang berbahaya itu bisa terselesaikan sampai hanya di rambut atau sampai ke kotoran itu. Jadi semakin dia semakin produksinya bagus, maksudnya produksinya normal ya, produksinya bagus dan pengeluarannya bagus, dia akan melindungi dari partikel maupun dari binatang itu. Terus waktu itu yang kalau ibarat kata pertanyaan gini, kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan telinga kita? Apakah menunggu ada keluhan atau bisa dalam kurun waktu tertentu ke dokter sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali? Jaraknya berapa? Rata-rata kalau misalkan itu hanya periksa GCU atau perawatan rutin itu 6 sampai 1 tahun sekali. Oh, 6 sampai 1 Itu tidak tahun. ada keluhan ya. Oke. Kalau misalnya ada keluhan ya tipenya berbeda lagi nanti kasusnya. Kalau misalkan normal biasanya itu rata-rata 6 sampai 1 tahun ya. 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk pemeriksaan selain telinga ya memang ada yang lain. Kalau THT kan kasusnya Banyak, hanya kecil-kecil. Nah, rata-rata itu yang perlu untuk periksa rutin itu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada keluhan dan itu sudah dewasa, nggak ada, maksudnya kita nggak, kadang itu siswa atau masih sekolah itu kan perlu konsentrasi khusus kan untuk pendengaran. Nah itu yang perlu dicek, cek rutin dari situ. Tadi kalau misalkan selama orang dewasa normal kemudian tidak ada keluhan, intinya jangan dibersihkan sendiri. Oke, nah ini sedikit cerita dokter, masalah tentang keponakan saya yang setiap kali itu kotoran telinganya itu mesti ngeras Iya. dan harus ke THT. Ya. Sebenarnya dalam artian itu kan mesti setiap bulan, dok. Ya. Kenapa begitu? Iya. Jadi pertama kita lihat dulu. Masih kecil, dokter. Iya, jadi liang telinga itu yang tadi saya di awal. Jadi liang telinga itu antara satu anak dengan anak lain itu berbeda. Iya. Ada yang bentuknya lurus, ada yang berbentuk S S, tadi ya. ada yang liangnya agak besar, ada yang kecil. Nanti beda lagi. Yang kedua, produksinya sendiri. Produksinya itu memang ada yang sedikit, ada aktivitasnya dia tinggi, produksinya juga banyak juga Oh, karena gitu. kelenjar keringat itu. Yang tipe tertentu dipengaruhi suhu juga akan mempengaruhi keras dan lunaknya kotoran telinga itu. Jadi memang ada beberapa teknik untuk membersihkan kotoran telinga. Kalau memang penuh itu jangan sekali membersihkan sendiri ya. Jadi kalau misalnya penuh ya, misalnya sampai kadang-kadang kalau dari luar itu sudah terlihat hitam, itu sudah terlihat. Iya, kelihatan. Kalau selama petugas kesehatan itu mampu, tidak masalah dibersihkan. Tetapi kalau misalkan memang tidak punya peralatan khusus, memang harus sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dokter THT. Jadi nanti ada beberapa teknik untuk membersihkan itu. Kalau kotorannya itu lenyer atau agak berair, itu cukup disedot aja udah bisa. Oh, sudah. Tetapi kalau misalkan kotornya keras, memang perlu teknik khusus untuk membersihkan atau mengeluarkan kotoran itu. Karena begitu kita memanipulasi telinga, itu kita harus waspada. Intinya jangan sampai merusak telinga yang sudah normal, hanya mengeluarkan kotorannya saja. Iya, okay. Nah, kasus kayak gitu memang berbeda. Kalau misalkan orang normal kotornya 6 bulan sekali, kalau memang sering terbentuknya itu, ya tergantung frekuensi terbentuk itu. Kalau memang dia terbentuk 6 bulan sekali, memang harus dibersihkan. Nah, karena setiap 6 bulan atau setiap beberapa bulan dia akan muncul lagi. Tetapi biasanya kalau dia menginjak dewasa, otomatis liang telinga kan juga akan ukurannya memang sedikit berubah juga, melebar. Biasanya nanti akan berkurang frekuensi untuk terbentuknya kotoran itu. Kalau kotoran telinga yang dalam bahasa Jawanya sedikit rada nggak enak, yang kayak kopok itu loh, dok. Itu beda. Kenapa Tapi itu? kalau kopok itu rata-rata yang berbau atau misal warnanya kekuningan itu dari telinga tengah ya. Oh, telinga tengah. Bukan dari kotoran. Kalau kotoran itu rata-rata ya warnanya kayak itu tadi. Biasanya ya sampai berbau atau warnanya kental itu biasanya berasal dari telinga tengah, bukan dari kotoran dari telinga luar saja. Memang harus dipastikan dulu. Setelah dibersihkan baru kita pastikan.
gendang telinganya. Kalau nanti gendang telinganya utuh, berarti kotoran itu saja. Oke. Tetapi kalau misalnya gendangnya lubang, kemungkinan kotorannya itu bisa berasal dari telinga tengah. Nah, itu yang perlu perhatian khusus itu. Jangan sampai kotoran itu mengganggu jalannya kotoran itu sampai masuk ke dalam liang telinga itu. Oke. Terus bagaimana sih dokter cara mengenali kotoran itu yang dikatakan normal atau tidak normalnya? Selama tidak ada keluhan berarti normal. Oh, berarti Kalau selama sampai tidak ada. penuh atau gangguan pendengaran itu yang tidak normal. Oke. Jadi selama tidak ada keluhan, ya sudah biarkan saja telinga itu. Biarkan Tuhan menciptakan berfungsi normal, ya sudah itu kita nikmati. Kecuali kasus tertentu penuh atau terasa nyeri atau terasa gangguan pendengaran, itu yang harus diperiksakan. Oke, siap. Obrolan kita semakin menarik. Tentunya sudah mengenali yang namanya bahayanya tadi, kapan waktunya dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana buat sahabat terasi, tetap merapat tentunya di Ngobar, yaitu ngobrol bareng dokter yang sangat luar biasa dari Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Dan jangan kemana-mana. Nanti Anda juga bisa simak di www.rasiafm.co.id dan juga salah satu aplikasi di Expression Radio. Assalamualaikum. Loh, Pak D, napa gerah toh? Kok badane saya kurus mekaten loh? Sakjansane iya nduk, arep berobat nang rumah sakit. Tapi wawang biayane iso nyukupi apa ora? Pengen sehat napa mboten? Monggo kula terke wonten Rumah Sakit Islam Atin Husada kemawon. Wong nggih melayani BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, lan asuransi sanesipun. Napa malih layananipun Islami, profesional dengan hati, lan sampun terbukti RSI Atin Husada menika sampun dados langganan perusahaan lan pondok pesantren sak Kabupaten Ngawi. Rumah Sakit Islam Atin Husada Ngawi, Jalan Raya Ngawi kilometer 4 Watwala Ngawi, telepon 747 888, IGD 081 233 272 811. Memberikan pelayanan dengan fasilitas terbaik untuk kenyamanan Anda dan keluarga saat berobat. Fasilitas dan layanan terlengkap juga nyaman. Didukung dokter-dokter spesialis se-eks-karesidenan Madiun. Tersedia berbagai ruang rawat inap atau kelas kamar dengan tarif ruang rawat inap mulai Rp75.000 hingga Rp400.000 per hari. Sudah bisa melayani BPJS Kesehatan per 1 Maret 2016. BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja, dan asuransi lainnya untuk rawat jalan dan rawat inap, serta didukung penunjang medis seperti laboratorium, farmasi, fisioterapi, CT scan, USG 2 dan 4 dimensi, dan skin and body care. Tarif dijamin terjangkau. Tersedia juga minimarket, pujasera atau food court atau wisata kuliner bagi masyarakat Ngawi. RSI Atin Husada, layanan Islami, profesional dengan hati. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda, sahabat Rasi. Tadi kita sudah ngobrol sama dokter dengan panjang lebarnya mengenai kotoran telinga atau saruman infected itu normal atau kelainan. Nah, di samping dokter, bukannya Rara itu menganaktirikan sama beliau, sahabat Rasi ya. Ada Mbak Sivi, yaitu selaku Humas RSI Atin Husada Ngawi ya Mbak ya. Iya, Nah, betul, Mbak. Rara pengen tanya-tanya nih Mbak, masalah rumah sakit RSI Atin Husada Ngawi. Monggo dijelaskan Mbak. Iya, baik Mbak Rara. Mungkin dari tadi ngobrolnya ini ya, Dokter Hendrianya dari RSI Atin Husada Ngawi Iya, gitu ya. Mungkin dari teman-teman Rasi sendiri pun ada yang belum tahu mungkin ya. benar gitu. sekali. Di sini saya akan jelaskan sepintas tentang RSI Atin Husada Ngawi, Mbak Rara ya. Bahwa RSI Atin Husada Ngawi ini beralamat di Jalan Raya Ngawi Solo, Iya. kilometer 4 Watwala Ngawi. Ya, tepatnya dekatnya Terminal. Terminal. Baru, Mbak. Iya. Nah, kemudian RSI Atin Husada Ngawi sendiri memiliki visi
menjadi rumah sakit Islam dengan pelayanan kesehatan yang profesional dan mengedepankan kualitas pelayanan, fasilitas, peralatan dan sumber daya manusia secara paripurna di Jawa Timur. Kemudian untuk polikliniknya Mbak ya, di RSI Yatin kita ada poliklinik jantung, kemudian kita juga ada poliklinik urologi, poliklinik paru, kemudian poliklinik bedah saraf, bedah vaskuler, bedah umum, kemudian saraf, ortopedi, kemudian poli THT ya yang kebetulan salah satu dokternya bersama kita di sini. Iya, benar. Kemudian juga ada poli penyakit dalam, poli mata, poli anak, poli obskin, poli gigi, poli rehab medik dan juga poli kulit dan kelamin. Kemudian untuk yang di hari Sabtu Mbak kita juga ada, tetap ada yang buka ya polikliniknya, yaitu untuk poliklinik anak, kemudian poli THT, poli kandungan, poli penyakit dalam, poli ortopedi dan juga poli saraf. Kemudian untuk pelayanan dan juga fasilitasnya Mbak Lara ya, kita ada pelayanan 24 jam, diantaranya kita ada IGD, kemudian kamar bersalin, laboratorium, farmasi, radiologi ya. Di radiologi kita ada CT scan, kemudian USG 4 dan 2 dimensi. Kemudian kita juga ada ronsen dan juga fluoroskopi. Kemudian kita juga ada untuk ambulan Mbak ya, yang jemput pasien dalam keadaan darurat ya. Ini bisa menghubungi di hotline IGD kami ya, 081 233 278 811. Ya. Kemudian kita juga ada pelayanan untuk hemodialisis atau cuci darah yang sementara ini masih 12 bed Mbak Raya ya. Dan ini sudah masuk dalam tahap pengembangan gedung baru ya, yang insya Allah nanti akan menjadi 30 bed. Seperti itu. Kemudian kita juga ada fasilitas untuk operasi katarak mata ya dengan metode Pako Emulsion Mbak ya. Yang ini dimana untuk operasi ini hampir tanpa sayatan sehingga untuk pasiennya juga lebih cepat dalam penyembuhannya. Seperti itu. Kemudian kita juga ada medical check up ya, ada 3 pilihan, ada paket gold, silver dan juga platinum ya, yang bagi ngersakne untuk medical check up ya. Ini juga kita ada potongan juga nanti. Seperti itu. Kemudian kita juga ada Helen Skincare ya, untuk perawatan kulit kita juga ada Mbak di sana. Kemudian yang selanjutnya kita ada pendaftaran online. Jadi pasien yang pengen berobat ke RSI Yatin itu dengan pendaftaran online ini kita tidak perlu datang langsung ke RSI Yatin Husada Mbak. Kita bisa download di Play Store ya, dengan ketik RSI Yatin Husada nanti akan muncul aplikasinya di situ, tinggal di-download. Sudah digital ya. Bisa dilakukan H-2 sebelum periksa. Iya. Berarti nggak susah-susah ngantri ya. Iya, betul. Jadi nggak harus datang ke RSI Yatin gitu ya, bisa langsung lewat HP aja. Seperti itu. Kemudian kita juga ada fasilitas baru ya, yaitu operasi sesar dengan metode ERAX. Itu dia. Ini di RSI Yatin kita sudah bisa melayani Mbak ya. Ini kalau ERAX sendiri itu adalah operasi sesar yang mengedepankan pendekatan multidisiplin Mbak ya, untuk mengoptimalkan perawatan perioperatif sehingga pasien bisa segera pulih dan pulang lebih cepat dari pasca operasi sesarnya. Bisa langsung lari. Iya. Pasti punya keunggulannya Pak. Yang pertama adalah persalinan kita akan lebih nyaman. Kemudian yang kedua, untuk proses puasanya pun juga lebih singkat. Kalau untuk sesar biasa kita kan harus puasa 8 jam ya. Ini cukup dengan 6 jam saja sudah. Kemudian 2 jam sebelum operasi kita masih diperbolehkan untuk minum air. Dengan air gula bisa. Seperti itu. Kemudian untuk pemulihan juga lebih cepat ya. Kemarin kita juga sudah testimoni dari pasiennya itu 2 jam setelah operasi. Sudah ada pasien? Iya, sudah. Kita 2 jam setelah operasi itu pasien bisa untuk duduk dan juga sudah bisa berjalan. Seperti itu. Dan tingkat kenyeriannya itu sangat sedikit sekali. Seperti itu. Jadi untuk pemulihan juga sangat cepat gitu ya. Efek sampingnya juga sangat minimal sekali. Itu untuk operasi ERAX tadi ya. ERAX-nya. Ya. Kemudian kita juga dari farmasi kita ada program Gotinfar Mbak ya, yaitu program untuk antar obat. Jadi untuk pasien yang datang ke RSI Yatin itu untuk pengambilan obatnya, kalau misalnya banyak yang ngantri kan, nggak mau ngantri kita bisa pakai untuk Gotinfarnya ini. Jadi nanti tinggal menyerahkan resep ke farmasi, nanti bilang untuk pakai Gotinfar ya. Nanti akan dijelaskan seperti apa untuk prosedur Gotinfarnya ini ya, karena kita juga sudah bekerja sama dengan kantor pos, jadi untuk jangkauannya juga semakin luas seperti itu. Dan pasien sendiri nanti juga bisa langsung berkonsultasi dengan petugas dari farmasi kita ya, nanti lewat WA seperti itu. Jadi aman gitu ya. Jadi dunia digital memang benar-benar dimanfaatkan ya. Jadi untuk
aturannya seperti apa. Nanti kalau bingung ini minumnya gimana Ya. bisa langsung lewat WA-nya. Oke. Seperti itu, Mbak. Kemudian untuk kerjasama, kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Siap. kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja, dan juga berbagai macam asuransi. Yang Oke. lebih dari 50 asuransi yang bekerja sama dengan kita, Mbak. saat ini. Siap. Iya. Terus kemudian untuk kegiatan sosialnya ya, RSI Atin, kita bakti sosial kesehatan itu gratis, Mbak. Kemudian bakti sosial USG juga. Kemudian kita juga pernah melakukan operasi katarak, operasi bibir sumbing. Kemudian juga kita melakukan support medis di berbagai kegiatan instansi pemerintah komunitas. Oke. Seperti itu. Kemudian kita juga ada bakti sosial sembako juga. Terus kemudian kita juga ada bedah rumah. Terus ada santunan dana tunai ya bagi masyarakat yang berhak untuk menerima yang kita santunkan setiap bulan. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan rutinnya, kita sementara ini yang baru kita mulai lagi adalah donor darah, Mbak, dari pasca COVID kemarin ya. Iya. Itu kita mulai lagi donor darah yang kemarin kita laksanakan pada 28 September 2021, dan ini nanti untuk bulan Januari akan kita laksanakan di tanggal 25 Januari 2022 ya. Bagi Sobat Terasi mungkin ya, Iya, yang siap. ingin mengikuti donor darah nanti silahkan tanggal 25 bisa ke RSI. Berarti bukan Atin, untuk gitu kurang ya. ngawi aja kan? Betul sekali. Terus yang kedua, kegiatan rutin kita adalah juga prenatal, Mbak. Jadi juga khusus untuk ibu hamil ya. Ya. Ini juga gratis. Jadi monggo kalau misalnya dari masyarakat Magetan mungkin ya, atau mungkin sahabat Terasi yang ingin mengikutinya bisa ya. Ini kita laksana setiap minggu kedua dan minggu keempat. Jadi Jamnya? mungkin jam 14, jam 2 sore. Jam 2 sore. Iya, kita ambil di jam 2 sore ya. Ini untuk yang kemarin, untuk yang minggu kedua kita laksanakan tanggal 13 Januari kemarin, hari Kamis, setiap hari Kamis ya, Mbak ya. Terus ini untuk yang kedua nanti di tanggal 27 Januari 2022 di hari Kamis gitu. Ya, itu kemudian bagi sahabat Terasi semuanya ya, atau pendengar semuanya nanti yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang RSI Atin Husada ya, bisa menghubungi di hotline kami di 0351 747 888, atau mungkin bisa mengikuti kegiatan kami di Facebooknya, Mbak ya. Oke, ada semua ya. Iya, di RSI Atin Husada Ngawi atau Instagramnya di @rsi-atinhusada.ngawi. Oke. Ya, mungkin itu sekilas dari RSI Atin bisa disampaikan Mbak Rara ya. Oke. Terima kasih. Berarti sudah lengkap semua ya, Iya. Instagram, Facebook, WhatsApp, Iya. website udah ada. Iya, ada. Ada. Apa kalau boleh tahu websitenya? Untuk websitenya Websitenya apa, Mas? ya, nanti bisa diketik Oh, ada. RSI Atin Husada aja. Oh, langsung di Bakti Husada Ngawi gitu keluar ya? Iya, betul. Oke, siap. Tentunya terima kasih Mbak Siwi untuk Iya. penjelasannya. Dan sekali lagi, kalau mungkin buat sahabat Terasi mau berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi, yaitu di Jalan Raya Solo, Kerajaan Selatan, Watu Alang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Iya, Oke, Jalan betul ya, Raya Pak? Ngawi Solo kilometer 4 Oke, Watu Alang. Iya. siap. Pokoknya lengkap di situ sahabat Terasi. Yang menarik tadi satu, kalau menurut Rara yang benar-benar sangat luar biasa, pengen gitu. Erax tadi kayaknya ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mengagumkan. Mbak Nagita Slavina aja pakai itu. Nah, di Ngawi sudah ada kayak gitu loh sahabat Terasi ya. Oke, makasih Mbak Siwi untuk penjelasannya. Mungkin buat sahabat Terasi yang pengen ke RSI Atin Husada Ngawi, silahkan ya, sudah lengkap alamatnya, dicek-cek dulu, Instagram ada, Twitter ada, terus Facebooknya juga ada. Kita kembali ke dokter. Nah, satu pertanyaan terakhir untuk dokter di kesempatan siang kali ini, tentunya masih berkaitan dengan kotoran telinga. Tips menjaga kesehatan telinga itu bagaimana, dokter? Yang bagus, yang benar. Oke, jadi yang pertama, selama tidak ada keperluan pakai cotton bud, jadi harus dengan bijak untuk penggunaan cotton bud. Ya. Jadi selama tidak ada keluhan tertentu, hentikanlah penggunaan cotton bud itu. Boleh di luar tapi jangan sampai masuk ke dalam. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pada musim pandemi ini otomatis kan banyak mungkin anak kita, teman kita yang pakai handset. Jadi atau malah bermain game online, sekarang kan pakai handset semua. Iya, betul. Jadi, batasi waktu dan gunakan telinga dengan baik. Iya. Ya, karena semakin kita pakai handset terlalu lama, otomatis pendengaran kita juga akan sensitif. Ya, kalau misalkan kita terlalu sering, misalkan lebih dari 2 jam aja dalam sehari, akan mempengaruhi pendengaran kita. Apalagi nanti terbentuknya kotoran itu juga. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau memang harus menggunakan handset, kalau kuliah online, sering-seringlah pakai sering-seringlah handset itu dibersihkan dari kuman atau bakteri. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga telinga kita dalam keadaan kering, Ya. karena semakin basah, semakin lembab,
itu akan menimbulkan nanti infeksi ataupun radang ya. Setiap mandi atau setiap kita basah memang harus dibersihkan di luarnya aja, pakai anduk kering itu udah cukup ya. Siap. Jadi kalau ya apa yang perlu diperhatikan sekarang ini, rata-rata anak itu keluhannya itu sebenarnya yang akhir-akhir ini yang sering masuk itu penggunaan earphone yang terlalu sering itu. Jadi keluhannya itu sebenarnya nggak kotornya sampai berdenging. Iya. Jadi memang kita harus benar-benar mengedukasi, terutama bagi orang tua yang memang meskipun ini kuliah kan masih sebagian ada yang masuk, tapi ada sebagian yang wilayah online itu. Jadi maksimal penggunaan itu 2 jam harus istirahat. Betul. Kalau bisa 1 jam istirahat, berikut lagi. Jadi ada batasan maksimal yang digunakan untuk menjaga pendengaran kita. Semakin kita penggunaan headset itu otomatis kan suara frekuensinya yang dipakai kan terlalu besar itu. Jadi bijaklah menggunakan dengan menjaga telinga kita. Oke. Itu tipsnya. Siap. Dokternya aja sabar banget gini Sahabat ya. Gimana untuk untuk konsultasi dan lain sebagainya, ngejelasin di sini aja sabar banget begini, ya kan? Yaudah, terima kasih dokter. Sama-sama. Untuk penjelasannya mengenai dari kotoran telinga tadi. Terus Mbak Siwi juga terima kasih sudah menjelaskan tadi segala macam yang berkaitan dengan informasi umum yang ada di RSI Atin Husada Ngawi, polikliniknya, dokternya, jam-jamnya, lokasinya, semuanya. Makasih semua sudah hadir di sini di Radio Rahasia FM. Mungkin lain waktu, lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih sahabat Rahasia juga sudah ngobrol menemani kita di kesempatan siang kali ini di Ngobar, yaitu hari Sabtu 15 Januari 2022. Akhirnya dari kawasan MT Haryono, Rara beserta dokter pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda.